Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Kak Govo Permadi selaku Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Blitar. Yang terhormat, Kak Alox Patris Esos selaku pembicara kita pada siang hari ini. Yang terhormat, Romeo Darusman selaku Ketua Pelaksana acara webinar Public Speaking Dare to Speak Show Yourself Quality yang diadakan oleh IMB Human Development. Dan yang saya banggakan, seluruh anggota Ikatan Mahasiswa Blitar dan seluruh peserta webinar yang hadir pada siang hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, kita masih diberi nikmat sehat sehingga dapat bersama-sama menimba ilmu di acara webinar Public Speaking pada siang hari ini. Sholawat beriring salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Desi Cahyaningsih, selaku MC yang bertugas memandu acara webinar Public Speaking Dare to Speak Show Yourself Quality yang diadakan oleh IMB Human Development pada siang hari ini. Baiklah, di sini saya akan membacakan tatanan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua tilawah. Acara yang ketiga yaitu sambutan. Acara yang keempat yaitu acara inti atau penyampaian materi. Acara yang kelima yaitu kuis. Acara yang keenam yaitu doa. Dan acara yang ketujuh sekaligus yang terakhir yaitu penutup. Sebelum memulai, saya harap kakak-kakak dan teman-teman tetap mengikuti seluruh rangkaian acara dengan penuh semangat hingga akhir acara nanti. Langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah bersama-sama kita buka acara kita pada siang hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita lanjut ke acara yang kedua, yaitu tilawah atau pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Kak Rafiq Hadi Abdul Rahman. Kepada Kak Rafiq, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. As-samsu wal qamaru bihusban wan
najmu was-sajaru yasjudan was-samaa rafa'aha wa wada'al mizan alla tatagaw fil mizan wa aqimul wasna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatun wan nakhlu datul akmam wal habbudul asfi war raihan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijim min nar fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Rabbul masriqaini wa rabbul maghribain fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Rafiq. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita lanjut ke acara yang ketiga, yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana acara webinar Public Speaking, Dare to Speak Show Yourself Quality, kepada Romeo Darusman. Dipersilahkan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan di siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa berkumpul di ruang Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun dalam rangka acara webinar IMB Human Development atau yang bisa disingkat dengan IHD. Salawat beserta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat kepada Kak Alox Patris, Sarjana Sosial, selaku narasumber sekaligus pemateri kita pada siang hari ini. Yang terhormat Kak Govo Permadi, selaku Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Belitung atau yang mewakili. Yang terhormat Kak Ahmad Firmansyah, selaku Ketua dari Departemen PPSDM.
dan teman-teman semua dan kakak-kakak yang saya banggakan. Mohon izin sebelumnya Kak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman panitia dan kakak-kakak senior IMB yang sudah meluangkan waktunya untuk membantu mempersiapkan acara IHD ini. Saya juga berterima kasih kepada seluruh teman-teman dan kakak-kakak yang sudah hadir di acara webinar ini. Jadi webinar IHD ini mengusung tema yaitu Dare to Speak, Show Yourself Quality, yang akan membahas tentang public speaking. Harapan saya tentunya teman-teman semua dapat mengikuti acara webinar ini dengan sungguh-sungguh dari awal sampai akhir acara, agar materi yang nanti disampaikan dapat berguna dan bisa dipraktikkan di kehidupan sehari-hari. Jangan sungkan-sungkan untuk mencatat poin-poin yang kurang jelas. Silakan nanti tanyakan kepada pemateri, yaitu Kak Alok selaku pemateri, saat sesi tanya jawab nanti. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, saya mewakili seluruh jajaran panitia, mohon maaf jika dalam berjalannya acara ini nanti mungkin ada hal yang kurang berkenan di hati teman-teman dan kakak-kakak semuanya. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Romeo Darusman selaku Ketua Pelaksana acara webinar pada siang hari ini. Untuk sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Bintang kepada Kak Govo Permadi, dipersilakan. Ya, baik, terima kasih MC. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala murid dunya wadin. Wa ala alihi sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur yang mana memang ini suatu kewajiban kita. Puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita banyak sekali nikmat, nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat berkumpul walaupun pada ruang Zoom ini, tapi tidak mengurangi esensi kita untuk mencari ilmu gitu. Dan salat beserta salam marilah tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang terhormat pemateri pada siang hari ini Kak Alok Patris, sarjana sosiologi, kemudian yang terhormat alumni DBO, kemudian yang terhormat Ketua Pelaksana Romeo Darusman, yang terhormat BPH dan jajaran Ikatan Mahasiswa Bintang. Yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada panitia IHD yang sudah mempersiapkan agenda ini dari beberapa jauh-jauh hari kemarin ya. Dan alhamdulillah pada hari ini semoga bisa berjalan dengan baik itu. Amin. Kemudian yang tak banyak yang saya ingin sampaikan gitu kan. Terutama ini adalah IHD, bagaimana cara membranding diri. Banyak sekali untuk membranding diri itu teman-teman. Seperti filsafat Ki Hajar Dewantara, setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah gitu kan. Jadi kita bebas gitu untuk belajar kepada siapa saja gitu kan. Kemudian di mana saja kita belajar itu tidak mengurangi nikmat serta motivasi kita untuk belajar. Jadi belajar itu baik dengan siapa saja dan di mana saja gitu kan. Apalagi tema pada hari ini adalah Dare to Speak dan show yourself quality gitu kan. Bagaimana cara branding diri, terutama ada public speaking yang nanti mungkin akan disampaikan Kak Alok Patris gitu kan. Dan semoga mohon Kak Alok nanti bisa sharing dan bagi ilmunya pada kami gitu kan, pada teman-teman IMB. Semoga bisa kami aplikasikan gitu ke kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja ya dari saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Kak Govo Permadi selaku Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Blitar. Baiklah, tiba kita di acara yang keempat, yaitu acara inti atau penyampaian materi terkait public speaking oleh Kak Alox Patris S. Sos. Diharapkan untuk kakak-kakak dan teman-teman untuk menyimak ilmu yang akan disampaikan. Untuk acara inti ini akan dipandu oleh moderator kita. Kepada Salsabila, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada MC. Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Kak Govo Permadi selaku Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Blitang. Yang terhormat, pemateri kita pada siang hari ini yaitu Kak Alox Patris Esos. Dan yang terhormat, Ketua Pelaksana acara webinar siang hari ini yaitu Romeo Darusman. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Salsabila Mauli Firdanesia. Saya selaku moderator yang akan memandu acara inti pada webinar siang hari ini yang bertemakan Dare to Speak, Show Yourself Quality. Baiklah, terlebih dahulu di sini saya akan membacakan riwayat pendidikan dan penghargaan yang pernah diraih oleh Kak Alox serta pengalaman organisasi yang pernah diikuti oleh Kak Alox. Untuk riwayat pendidikan, Kak Alox pernah mengikuti pertukaran mahasiswa manajemen di Universitas Gadjah Mada pada September sampai dengan Desember 2020. Dan Kak Alox adalah lulusan mahasiswa S1 Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya yang lulus pada bulan Juli 2021. Untuk pengalaman kerja, Kak Alox pernah bekerja di Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Selatan sebagai juru bicara Dispora dan bertanggung jawab menangani 9 mitra instansi Dispora pada bulan Agustus sampai dengan September 2020. Pada Desember 2020 sampai dengan Februari 2021, pernah bekerja di Generation Singapura sebagai konsultan proyek. Pada bulan Februari 2021 sampai dengan April 2021, Kak Alox pernah menjadi konsultan bisnis di bolu.id Jakarta. Dan pada bulan April 2021 sampai dengan Juni 2021, Kak Alox bekerja di Nutrifood Yogyakarta yang ditugaskan untuk melakukan kampanye pemasaran. Untuk prestasi dan penghargaan yang diraih oleh Kak Alox pernah meraih juara 3 Lomba Debat Ekonomi Nasional yang diadakan oleh Universitas Udayana Bali pada tahun 2019, pernah meraih medali emas pada International Invention and Innovation Competition yang diadakan oleh Event Management Company di Malaysia pada tahun 2019, runner-up mahasiswa berprestasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya pada tahun 2020, and Best Team Nusantara Innovation Summit yang diadakan oleh IPDN pada tahun 2020. Kak Alox juga pernah meraih penghargaan sebagai pemuda berprestasi tingkat provinsi yang diberikan oleh Gubernur Sumatera Selatan pada tahun 2020, meraih penghargaan sebagai Young Leaders for Indonesia pada tahun 2020, juara 1 kompetisi bisnis debat nasional yang diadakan oleh Universitas Binus Jakarta pada tahun 2020, dan sebagai pemenang juara pertama YLI Startup Challenge yang diadakan oleh YLI MC Kinsey pada tahun 2020. Untuk pengalaman organisasi yang pernah diikuti oleh Kak Alox, pada Januari 2018 sampai dengan Desember 2020, Kak Alox menjadi manajer pengembangan internal dan pelatihan di komunitas Cogito Palembang. Pada Januari 2019 sampai dengan Januari 2020, Kak Alox pernah menjabat sebagai public relation di Sriwijaya Moon Club Palembang. Dan pada Januari 2021 sampai dengan Mei 2021, Kak Alox menjadi batch nasional mahasiswa di Katalisator Mahasiswa Bandung. Kak Alox juga pernah menjadi sukarelawan
pernah menjadi sukarelawan, sobat dan fasilitator yang membimbing dan memfasilitasi mahasiswa asing dalam hal mengelola administrasi dan juga membantu agenda internasional di Sriwijaya Crew of International Affairs Palembang pada Agustus 2018 sampai dengan Desember 2019. Dan juga sebagai Chief Executive of Human Rights Protection Trust, dokumen kependudukan di Yayasan Pondok Kasih Palembang pada Januari 2020 sampai dengan Februari 2020. Baiklah, itu tadi riwayat pendidikan dan penghargaan serta pengalaman organisasi dari pemateri kita pada siang hari ini. Tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja memasuki acara yang sangat inti pada acara siang hari ini, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Kak Alox. Untuk Kak Alox, layar dan waktunya dipersilakan, Kak. Oke, terima kasih Salsa. Ini tadi lengkap banget perkenalannya, itu kayaknya satu CV dibaca semua tuh dari awal sampai akhir. Oke, ntar ya teman-teman aku coba untuk share screen. Oh ini belum bisa share screen nih. Bisa dijadiin co-host. Oke, mungkin lagi nunggu aku mau coba berkenalan juga nih buat teman-teman. Mungkin aku mau kenalan lagi. Tadi udah sempet juga dikenalin sama si Salsa, moderator keren kita, tapi lengkap banget kayaknya. Oke, jadi oke, ini udah kelihatan ya. Oke, jadi kenalin teman-teman, sebelumnya aku Alok Patris dari HI Unsri, ini masih undergraduate, belum diedit. Graduate-nya sebenarnya nanti tanggal 15 sih, kemarin Juli itu sidangnya, dan seperti yang udah dijelaskan oleh moderator tadi bahwa aku udah ikut beberapa kegiatan, dan udah pernah ikut juga, pokoknya hampir semua kegiatan yang dilakuin oleh mahasiswa itu aku udah pernah ikut gitu, kayak ikut organisasi sana sini, ikut lomba sana sini, pernah ikut lomba debat, paper, inovasi dan sebagainya, pernah magang dan juga di beberapa company, ikut Youth and Leadership Program dan kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi kayak kalau mau di flashback lagi selama 4 tahun kuliah, aku udah ikut beberapa kegiatan gitu, kecuali 2 hal sih, seni sama olahraga. Selebihnya kayaknya aku udah pernah nyicip nih kegiatan-kegiatan. Oke, mungkin itu sih untuk profil dari aku. Tadi juga udah dijelasin juga sama si Salsabila ya. Kalau misalnya mau lebih tahu lagi bisa ke LinkedIn atau Instagram. Oke, jadi aku mau sapa dulu nih teman-teman yang ada di sini. Ini ada, tadi aku lihat ada 50-an lebih yang datang hari ini. Ini aku proud banget sama teman-teman yang datang hari ini, karena ini sebenarnya kan hari Minggu ya, weekend, terus di luar mendung, itu enaknya sih kalau aku sih rebahan gitu, scroll TikTok, terus lihat-lihat IG, lihat WA dan sebagainya, terus tidur seharian gitu. Tapi teman-teman sini lebih milih untuk join webinar public speaking, dan ini menurut aku produktif banget, dan semoga bisa bertahan sampai akhir acara ini selesai. Oke, mungkin aku akan ngejelasin beberapa hal mengenai public speaking, dan kalau misalnya ada ilmu yang bisa dapat itu silahkan, tapi kalau misalnya ada yang teman-teman ada versi sendiri nih, nanti bisa kita diskusikan di sesi tanya jawab. Oke, mungkin itu sih untuk pembukaan atau opening dari aku. Mungkin kita langsung masuk aja ya ke materi. Tadi tuh aku mikirnya jam 1, ternyata setengah 2 gitu. Jadi ini aku udah semangat banget dari tadi buat nyampein materi-materi. Oke. Ya, ini aku coba tampilkan sekilas my journey as a student. Selama kuliah itu aku ikut kegiatan-kegiatan, dan fun fact-nya adalah semua kegiatan yang pernah aku ikuti dan aku tampilin di sini itu berhubungan sama public speaking. Semuanya aku dapetin karena public speaking. Misalnya kayak aku lomba debat itu berhasil kan karena public speaking, terus lomba paper kan berhasilnya karena presentasi, terus ikut-ikut kegiatan kepemudaan ataupun intern-intern kan karena juga wawancara, interview, ikut duta bahasa atau duta lainnya itu juga karena sesi Q&A atau sesi speech dan sebagainya, sehingga public speaking benar-benar ngebantu aku dalam meraih achievement selama kuliah gitu. Jadi mungkin ada suatu kewajiban aku buat nge-share
gimana sih tips and tricks selama kuliah public speaking, bagaimana bisa membantu aku meraih achievement itu. Oke, nah ngomongin mengenai public speaking nih, pasti teman-teman di sini pada takut public speaking, tapi ada juga oh enggak Kak, aku jago public speaking, aku berani gitu. Memang public speaking ini ada dua arah ya teman-teman. Ada pertama memang kita kayak takut gitu, terus cemas dan sebagainya, nggak mau public speaking, demam panggung. Pokoknya kalau ditunjuk tuh kalau bisa yang lain aja deh. Kalau orang lain bisa kenapa harus aku gitu kan. Atau ada juga yang ketagihan nih, pengen public speaking, pengen ditunjuk gitu, pengen ngomong di depan orang-orang. Aku udah melewati atau melalui dua hal itu, dua fase itu. Pernah takut untuk ngobrol, pernah juga ketagihan atau berani buat ngomong, dan aku udah pernah melalui semua hal itu. Sehingga menurut aku it's a common kalau misalnya teman-teman ngerasa saat ini masih insecure, karena hal itu adalah wajar. Itu adalah proses di mana kita terus berlatih untuk bisa memiliki public speaking yang bagus. Nah, next-nya, oke. Mungkin aku akan lebih banyak di sini nge-highlight mengenai apa sih yang membuat teman-teman ragu dalam public speaking gitu. Karena kalau misalnya kita ngebahas tentang orang-orang yang udah jago public speaking, ya ngapain datang ke webinar ini, karena ini sebenarnya buat teman-teman yang mungkin merasa perlu untuk di-improve atau di-build up lagi skill public speaking-nya. Kalau misalnya udah jago, mungkin nanti teman-teman yang lain bisa sharing atau ngebantu teman-temannya yang masih belum pede gitu. Nah, sebenarnya sumber ketakutan dari public speaking itu adalah, menurut aku ketakutan utamanya adalah confidence. Kalian takut, kalian nggak percaya diri untuk menyampaikan sesuatu di depan umum, yang padahal sebenarnya ketakutan itu adalah sesuatu yang belum pasti akan terjadi, sesuatu yang ada di otak kalian aja dan belum pasti akan terjadi gitu. Jadi menurut aku memang wajar ketika kita mau ngomong atau mau cerita nih di depan orang-orang, ada rasa kayak takut, khawatir, pesimis, ragu, skeptis, anxiety, dan lain-lain gitu. Aku juga pernah kayak gitu, jadi ya itu adalah hal yang wajar sih. So try to dealing with yourself first gitu, karena anggap aja kayak oke, memang aku nggak bisa public speaking, tapi harus ada suatu inisiatif dari diri kita untuk mau belajar. Karena kalau misalnya oke, aku nggak bisa public speaking, dan ya udah terima aja, itu namanya fixed mindset gitu, sesuatu yang memang kayak kita terlahir seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian pakai growth mindset, kalian beranggapan bahwa anything possible gitu. Semuanya bisa asalkan kita mau untuk growth, mau untuk tumbuh. Itu sih untuk yang penting adalah kemauan. Dan ketika teman-teman udah hadir di webinar ini, itu udah berapa persen menunjukkan progresif dari teman-teman untuk mencoba membangun skill public speaking-nya dibandingkan teman-teman lain yang mungkin cuma rebahan ataupun udah tahu agenda ini tapi nggak ikut gitu misalnya. Itu udah ada kemauan sudahnya untuk public speaking. Oke. Sebenarnya fear is temporary and regret is forever. Jadi sebenarnya ketakutan yang aku bilang tadi itu hanyalah sementara, tapi ketika penyesalan itu selamanya. Kayak ketika teman-teman takut nih untuk takut untuk public speaking gitu. Takut itu sementara, tapi ketika teman-teman sadar kalau misalnya berani untuk public speaking bisa bakal dapat nilai bagus, atau bisa dapat juara 1, atau bakal bisa di notice sama orang, atau pengen nge-influence orang, maka kita akan nyesal, kenapa tadi aku nggak ngomong aja gitu. Pada akhirnya misalnya kita mau nanya, tiba-tiba pertanyaannya udah diambil oleh orang lain, terus orang lain itu dapat hadiah atau dipuji sama si pembicara, maka dia akan nyesel nih. Padahal ketakutan itu sebenarnya sementara, tapi regret is forever. Jadi try to speak aja walaupun agak takut. Nah, mungkin aku akan menjelaskan sih berapa jenis public speaking itu banyak banget. Ada speech, ada debate, ada presentation, ada discussion, ada storytelling, ada MC dan moderator juga tadi kan. Itu udah bagian sudah bentuk public speaking dan lain-lain. Jadi banyak banget bentuk pengimplementasian kalian kalau mau public speaking. Ada juga yang informal public speaking kayak yang di tabel ini gitu. Itu adalah salah satu bentuk yang informal. Tapi as a definition, sebenarnya public speaking adalah suatu cara menyampaikan sesuatu di sebuah wadah atau di kumpulan banyak orang gitu. Jadi kalau misalnya kalian ngomong sendiri itu bukan public speaking ya. Itu kayaknya speaking to yourself gitu. Jadi adalah
suatu bentuk komunikasi di hadapan semua orang. Itu yang dinamakan oleh public speaking. Dan formnya itu adalah bentuknya banyak banget gitu. Dan kemarin aku milih debate sebagai salah satu bentuk implementasi public speaking karena memang di sana aku kayak lebih seneng aja gitu. Nah, jadi teman-teman juga harus pilih nih di mana sih aku senengnya itu di mana sih, misalnya kayak aku lebih seneng di moderator, ya udah coba perdalamin di moderator, coba belajar public speaking lewat moderator, atau aku lebih senengnya di presentasi, ya udah coba belajar public speaking dari presentasi dan sebagainya. Karena kalian sendiri yang tahu kalian tuh cocoknya di mana public speaking-nya. So, itu sih untuk jenis-jenis public speaking. Nah, mungkin hari ini mau bahas, sebenarnya ini simpel banget sih. Aku cuman mau ngejelasin sebelum public speaking kalian ngapain aja, hal-hal apa aja yang perlu dipersiapin, kemudian pada saat public speaking itu apa aja yang harus kalian perhatiin, dan sesudah public speaking itu ngapain aja, dan terakhir manfaat public speaking. Oke. Nah, ini sebelum public speaking. Aku mungkin akan buat jadi H-1 hari dan H-1 jam. Nah, sebelum public speaking, persiapannya juga harus matang, harus well prepare. Nah, H-1 hari, kuasai materi. Ini penting banget. Jadi, kalau udah H-1 hari, kalian harus udah bisa menguasai materi. Karena apa? Kayak misalnya contoh, seseorang yang nggak jago public speaking, misalnya ngomongnya takut-takutan gitu kan, tapi dia ngerti materinya. Misalnya dia adalah ngerti banget mengenai masalah kesehatan misalnya, atau masalah mengenai materi hukum, dia ngerti banget gitu. Dia juga akan berani ngomong walaupun dia nggak pede, tapi karena dia paham materinya, udah di luar kepala kali ya, udah dari A sampai Z dia paham, akhirnya dia berani buat ngomong karena dia tahu materinya. Otherwise, sebaliknya, ketika orang yang jago public speaking tapi dia nggak paham materinya, dia nggak ngerti apa yang mau dia sampaikan, jadinya kayak ngangong-ngangong sih kalau aku ngelihatnya, atau kayak dia cuma berputar-putar di balik itu aja karena nggak ngerti materi yang disampaikan apa, walaupun public speaking-nya bagus. So, kuasai materi itu penting banget. Kedua adalah siapkan note kecil. Ini simple banget sebenarnya, tapi ini benar-benar ngebantu public speaking-nya teman-teman gitu. Jadi kayak ini sebenarnya balik lagi teman-teman mau buat note atau enggak gitu. Kalau misal merasa udah di luar kepala nih, nggak perlu lagi siapin note kecil, udah aku sampein ratusan kali Kak, ya udah it's okay gitu. Tapi kalau misalnya ngerasa kayak perlu note, itu juga bisa disiapin, karena ada beberapa kasus kayak kita kadang lupa, atau kita kadang kadang kita lupa, atau kadang kita tiba-tiba ngeblank, atau tiba-tiba kita kayak ke distract gitu. Tadi aku ngobrolnya sampai mana sih, atau tadi bahas apa ya? Nah, itu bisa tuh disiapin note kecil gitu. Terus practice make perfect. Kadang tuh kita tuh sebenarnya bisa, tapi kadang kita aja yang terlalu cepat menyerah gitu. Aku ingat banget pepatah yang dulu disampaikan oleh kakak tingkat aku, tidak ada yang tidak mungkin, hanya saja kita yang terlalu cepat menyerah. Jadi practice make perfect itu adalah suatu bentuk pepatah yang aku selalu pegang untuk latihan dan sampai bisa. Dulu pas lomba Mawapres di tahunan aku, kan aku masih belum bisa tuh bahasa Inggris. Jadi karena pengen presentasi bahasa Inggris, jadi akhirnya aku hafalin materi-materinya per paragraf gitu. Kayak satu hari coba aku hafalin paragraf ini, atau coba presentasi di hari keduanya 1 lembar ini, dari ketiganya 3 lembar ini, sampai berminggu-minggu gitu. Sampai ketika presentasi akhirnya kita bisa gitu. Walaupun sebenarnya nggak bisa bahasa Inggris, tapi ketika kita berlatih tadi menghafal terus memahami, akhirnya PD juga, akhirnya berhasil juga gitu. Jadi practice more perfect. Jangan cuman sistem SKS, sistem kebut semalam, besoknya mau presentasi, malam ini baru latihan. Tapi kalau misalnya teman-teman merasa, oh aku bisa kok sistem SKS kebut semalam, ya itu silahkan. Tapi kalau misalnya perlu waktu untuk menyampaikan sesuatu, ya itu silahkan latihan. Kayak you know your capacity gitu. Kalian tahu kapasitas kalian itu sampai mana. Oke, itu untuk H-1 hari. Nah, ini adalah untuk Oke, ini H-1 jam. H-1 jam ketika kalian menyampaikan public speaking kalian. Pertama, dalam menurut aku adalah minum air putih. Minum air putih itu benar-benar ngebantu, walaupun sebenarnya nggak secara langsung mempengaruhi public speaking kalian, tapi ketika kalian minum air putih itu kayak lebih nyaman aja gitu, ngobrol kayak kongkongan, nggak kering dan sebagainya, jadi lancar gitu. Jadi minum air putih secukupnya, nggak usah minum 1 galon gitu biar lancar-lancar banget, tapi 1 gelas aja udah cukup untuk bisa ngobrol lancar. Terus penampilan nih, kalau misalnya teman-teman ini baik itu online maupun acara offline, apalagi offline, menurut aku penampilan penting, karena
once teman-teman udah punya penampilan yang cukup menarik untuk dilihat, pertama kalian akan lebih pede untuk menyampaikan sesuatu gitu. Dibandingkan kalian yang penampilannya nggak pede, walaupun materi kalian bagus, kalian akan jadi kayak malu-malu gitu. Aduh ini aku nggak pede banget sama penampilan. Nah itu perlu dipersiapkan juga kayak merasa kucel atau merasa nggak mandi dan sebagainya, itu harus dipersiapin. Online pun sama gitu. Kalau misalnya kalian itu kayak jelek banget di kamera dan sebagainya, coba untuk diperhatikan juga karena penampilan benar-benar bisa mempengaruhi cara kalian menyampaikan sesuatu dan juga bisa mempengaruhi si audiens kalian. Tarik napas itu juga penting. Jadi ngomongnya nggak usah terburu-buru atau nggak usah ngos-ngosan. Ya udah santai aja ngomongnya dan tipikal kalian ngomongnya kayak gimana, atau ngomongnya santai, ngomongnya cepet dan sebagainya. Itu juga harus diatur. Tarik napas sebelum memulai public speaking gitu, biar nanti nggak tiba-tiba ngeblank, tiba-tiba ngos-ngosan dan sebagainya. Itu sih untuk persiapannya H-1 hari dan H-1 jam. Silahkan dipersiapkan matang-matang gitu. Well prepare is the key. Oke, itu mungkin untuk yang sebelum public speaking. Nah, ini adalah untuk yang sesudah public speaking. Eksekusi dengan semangat nih. Teman-teman harus semangat ya, jangan loyo-loyo ketika public speaking. Ini ada 3 gambar, aku akan coba jelasin makna dari 3 gambar ini. Pertama, gambar pertama yang ini menunjukkan kalau ngomong itu harus dengan nada yang benar-benar bisa masuk gitu ke audiens. Jangan kayak kalian ngomongnya itu ngos-ngosan kayak aku bilang tadi atau cepet-cepet dan sebagainya. Coba perhatikan tempo kalian ngomong, apakah audiens kalian ini benar-benar memperhatikan kalian atau enggak gitu. Bisa jadi kayak kalian udah ngomong A sampai Z, tapi nggak masuk ke mereka. Coba sampaikanlah dengan bahasa yang mudah dimengerti, atau coba sampaikan dengan tidak tergesa-gesa dan sebagainya gitu. Nah, yang kedua adalah ini gestur atau gerak tubuh kalian gitu. Ini karena online agak susah ya mau gerak ke sana kemari. Nah, kalau misalnya lagi offline, terlagi kan mungkin offline ya. Nah, gerak tubuh atau gestur itu benar-benar penting. Penguasaan panggung itu benar-benar penting gitu. Ketika kalian kayak jadi pembicara, tapi duduk aja di kursi, diam ngejelasin, itu menurut aku kurang interaktif dan kurang bisa mendapatkan perhatian audiens. Dibandingkan misalnya kalian kayak menguasai panggung nih, coba untuk ke kanan, ke kiri, pokoknya benar-benar menguasai panggung dan benar-benar bisa untuk meng-reach atau menarik perhatian si audiens, kalian bisa mendapatkan perhatian dari audiens. Nah, tips juga dari aku mungkin ini nggak tahu ya bisa diimplement sama kalian atau enggak. Kalau dari aku biasanya megang sesuatu, entah itu megang pensil, megang pointer, megang pena, pokoknya asal ada dipegang gitu. Jadi kayak lebih percaya, lebih santai aja ngebawanya dibandingkan nggak megang apa-apa tuh rasanya kayak gugup gitu. Nah, tapi itu based on my tips ya. Kalau misalnya kalian ngerasa lebih seneng nggak ngapa-ngapain ya juga it's okay gitu. Kayak aku sama ini. Mungkin kalian ada yang tahu di tengah ini adalah Steve Jobs. Ini adalah CEO-nya Apple, iPhone. Mungkin desainnya pakai iPhone. Aku biasanya niru dia juga kalau public speaking itu selalu megang sesuatu gitu biar nggak gugup. Oke, next gambar ketiga ini ada cewek. Ini maksudnya adalah perhatikan kontak mata kalian terhadap audiens. Ini nggak cuma berlaku ketika webinar, ini juga berlaku untuk kalian ketika FGD atau wawancara atau Q&A dan sebagainya. Kontak mata itu penting. Kalau misalnya kalian dilihat sama orang kayak cobalah untuk melihat ke arah yang lain. Misal lihat kayak ke keningnya atau ke hidungnya dan sebagainya. Asalkan nggak ada kontak mata gitu. Kalau misalnya kalian takut untuk kontak mata, sama kayak halnya di wawancara. Di wawancara tuh kan bener-bener muka sama muka tuh ketemu. Jadi kalau misalnya kalian takut dibantai atau takut apa, ini biasanya kayak sidang ya, biasanya sidang offline atau apa gitu. Kalau misalnya nanti kalian udah kompri atau sempro, coba untuk perhatikan kontak matanya gitu. Tapi juga jangan lihat ke atas banget gitu, nyongak banget, atau lihat ke bawah banget, atau tiba-tiba lihat ke samping. Itu nggak bagus juga buat diri ya. Cuman maksud aku coba lihat ke depan ke orangnya. Tapi kalau misalnya kalian merasa takut untuk menatap matanya secara langsung, coba lihat di area wajahnya yang lain. Itu biasanya akan lebih membuat kalian nggak sedikit gugup gitu. Walaupun masih gugup, setidaknya gugupnya berkurang. Gitu. Itu ya.
Terus juga hal yang terpenting adalah nih, passionate dengan story yang disampaikan. Jadi menyampaikan sesuatu itu juga harus passionate dan juga harus masuk ke story-nya gitu. Ketika kalian menyampaikan tentang ini misalnya dari daerah kalian gitu misalnya. Kalian menjelaskan, oh daerah aku misalnya banyak beras nih, atau daerah aku misalnya banyak wisatanya. Nah, cobalah sampaikan dengan passionate gitu. Coba maksudnya passionate, kalian benar-benar terlibat langsung dalam story itu, sehingga yang mendengarnya tuh juga kayak, oh seru ya ternyata, bukan cuman kayak kalian ambil di internet terus sampein atau dari cerita orang lain disampaikan, akan ngebuat feel-nya beda aja dibandingkan kalian yang memang benar-benar terlibat dari situ gitu. Jadi benar-benar passionate dengan story yang disampaikan, bukan cuma webinar kayak interview atau FGD, benar-benar jadikan diri kalian sebagai sampel dalam story itu. Passionate dengan story yang disampaikan dan semangat, dan jangan loyo-loyo. Jadi si penontonnya juga semangat, jadi bakal semangat juga buat dengerin. Oke. Nah, ini yang penting juga, ketahui target audiens atau lawan bicara kalian. Mengetahui profil audiens itu penting banget. Gitu. Kayak misalnya kalian ngebawa materi tentang hukum, misalnya kalian ngebawa materi tentang kedokteran atau teknisi-teknisi, atau misalnya kayak batu-batuan, atau misalnya yang berhubungan dengan sains, tapi target audiens kalian adalah anak-anak sosial atau anak-anak yang kemasyarakatan. Menurut aku agak beda target user kalian, sehingga hal tersebut jadinya nggak nyambung antara si speaker sama si audiens gitu. Sehingga kalau misalnya kalian ngebawa materi tentang hukum misalnya, coba sesuaikan dengan lawan audiens kalian. Apakah dia memang benar-benar mengerti tentang hukum atau dia nggak ngerti tentang hukum gitu. Coba sampaikan bahasa kalian dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh audiens kalian. Karena mengetahui target audiens kalian itu benar-benar penting. Jangan kalian nyampein hal-hal yang udah kayak dewa banget, udah benar-benar kayak high banget materinya, tapi audiens kalian adalah audiens yang masih under gitu. Misalnya audiensnya masih SMA atau SMP, dia nggak bakal ngerti juga. Jadi cobalah untuk tahu target kalian itu siapa sih. Oke. Terus berikutnya adalah ini. Evaluasi, keep learning and keep improving. Evaluasi itu penting banget karena kita jadi tahu kelemahan dan kelebihan kita pada saat public speaking itu di mana. Kayak misal tadi tuh aku kurangnya di mana sih, materi yang disampaikan didengerin nggak ya, nervous aku udah berkurang belum ya. Nah, evaluasi itu penting banget karena memang kalau kita nggak evaluasi, kita nggak akan pernah belajar dari kesalahan-kesalahan kita. Karena practice make perfect. Jadi it's okay ketika kalian pertama kali public speaking kalian gugup, tapi harapannya di public speaking kedua dan ketiga ada sedikit peningkatan gitu, walaupun nggak banyak banget peningkatannya, nggak yang tiba-tiba langsung jago ngomong cus, setidaknya kalian lebih pede di dalam hal apa gitu, entah itu dalam hal menyampaikan atau dalam hal gestur tubuh dan sebagainya. Setidaknya ada peningkatan dari awal sampai akhir. Dulu aja misalnya aku kayak pertama kali ikut lomba debat itu nggak berani, nggak ngabisin waktu buat ngomong gitu. Misalnya dikasih waktu 7 menit buat ngomong, aku cuma ngomong 5 menit sampai 4 menit. Tapi sekarang kalau misalnya udah dikasih waktu buat debat misalnya, dari waktu 7 menit aku bisa nyampe 8 menit kelebihan malah. Nah, itu adalah suatu peningkatan, dimana yang tadinya kita kayak underperform bisa jadi well perform atau bisa jadi overperform nih. Nah, itu tergantung teman-teman gimana cara evaluasinya. Oke, itu sih untuk penjelasan mengenai sebelum public speaking, pada saat public speaking, dan sesudah public speaking apa aja yang harus dilakuin versi aku. Silakan kalau misalnya teman-teman ada versi lain yang menurut teman-teman baik untuk diterapkan, itu oke, monggo. Oke, terus kita tadi udah bahas itu. Nah, ini adalah pepatah yang selalu aku sampaikan pada saat memberikan materi mengenai public speaking gitu. Ini Warren Buffett itu pernah mengatakan, you can improve your value by 50% just by learning communication skill. Yaitu ketika kalian belajar public speaking, value dari diri kalian itu akan naik 50% dibandingkan orang yang nggak belajar public speaking. Kayak misalnya ada 2 orang yang sama-sama pintar, sama-sama jago matematik, sama-sama jago sains, tapi satunya pintar public speaking dan satunya enggak. Maka orang yang pintar public speaking ini akan terangkat. Contohnya kayak Jerome Pauline, dia pintar matematika, public speaking juga bagus. Dia bisa show
his quality gitu, dibandingkan orang yang mungkin pinter aja matematik tapi dia nggak bisa show dia punya quality. Jadi menurut aku public speaking itu benar-benar meningkatkan value dari diri kalian sebanyak 50%. Jadi aku agree banget sama si Warren Buffett ini. Terus kita sebagai mahasiswa pasti nanya, apa sih pentingnya public speaking? Aku udah jelasin panjang lebar nih dari A sampai Z tadi mengenai public speaking, tapi nggak tahu pentingnya public speaking ini buat apa gitu. Nah, coba ini aku bagi ada dua. Yang pertama bagi mahasiswa. Bagi mahasiswa kita di sini rata-rata mahasiswa ya, atau di sini udah ada yang lulus atau udah ada yang nikah atau udah kerja. Ini mungkin untuk mahasiswa ya. Jadi ketika aku belajar public speaking itu, as I mentioned before, banyak banget manfaat atau benefit yang aku dapat. Pertama adalah aku lebih confidence. Confidence di sini bakal lebih pede ketika kita di kelas atau ketika di organisasi, itu bakal lebih pede gitu, nggak takut-takutan. Sebenarnya takut itu tuh benar-benar menyiksa banget, tapi ketika kita pede, misalnya walaupun kita nggak paham materinya, tapi ketika kita pede, jago public speaking, itu tuh akan tertutupi teman-teman. Jadi walaupun misalnya teman-teman kayak nggak belajar nih, atau belajarnya dikit, atau masih nggak paham, tapi ketika pede public speaking, itu bakal ketutup gitu. Aku udah sering banget ngalamin hal ini. Dulu nggak ngerti materi statistik, dulu nggak ngerti materi-materi lainnya, tapi aku ngomong-ngomong aja, hal itu akan tertutupi gitu. Kedua adalah influence. Sebagai mahasiswa, ketika kita bisa public speaking, itu akan mudah buat nge-influence orang-orang. Nge-influence dalam arti misalnya di organisasi kayak, program kerja kita ini ya, kamu ngerjain ini gitu. Atau misalnya di kelas juga kerja kelompok, kamu bagian ini ntar kayak gini. Itu akan lebih enak ketika kalian punya public speaking skill. Karena hal tersebut akan lebih meyakinkan orang-orang gitu, kayak oh iya benar juga ternyata. Gitu. Jadi influence benar-benar bisa nge-influence others dan bisa ngebuat kalian bisa menjadi leaders juga di sana. Nah, tiga adalah aktif. Aktif di sini ketika kalian public speaking, kalian bisa ngelihat nih orang di dalam suatu organisasi, misalnya ada orang yang public speaking-nya bagus sama yang nggak bagus. Maka orang yang public speaking-nya bagus itu bakalan kelihatan gitu, bakalan menonjol dan biasanya bakalan terpakai di organisasi tersebut. Atau misalnya di kelas juga sama halnya, ketika dia aktif, ketika public speaking-nya bagus, dia akan terlihat aktif. Padahal sebenarnya biasa aja gitu. Kalau misalnya pinter nggak pinternya kan sama aja misalnya antar semua mahasiswa. Tapi karena dia public speaking-nya bagus, maka dia akan terlihat aktif. Akan terlihat aktif nanya, terlihat aktif jawab, aktif presentasi, dan sebagainya. Ya, public speaking akan ketika kamu punya public speaking, maka kamu akan terlihat aktif. Dan keempat adalah critical. Nah, critical ini juga adalah suatu skill yang akan kalian dapat ketika public speaking ketika kalian punya public speaking gitu. Kayak misalnya ketika kalian menyampaikan sesuatu kan juga harus dipikir-pikir ya. Di kelas misalnya kalian menyampaikan pendapat atau kalian bertanya atau kalian menjawab, itu kan juga perlu memikirkan sesuatu hal ya. Nah, itu juga bisa mengasah kritikal kalian gitu. Atau di organisasi, misalnya di organisasi kalian mau ngusulin ini nih, sebelum ngusulin itu kan pasti ada pertimbangan dulu, ada kritikal dulu. Nah, hal tersebut akan membantu kalian mempunyai critical thinking yang bagus gitu. Sehingga kalau ditanya apa sih Kak manfaatnya public speaking bagi mahasiswa, banyak banget. Ini 4 cuma contoh utamanya doang. Sebenarnya masih banyak lagi manfaat-manfaat lainnya yang bisa kalian temuin kalau jago public speaking. Oke, terus itu dampaknya bagi mahasiswa. Ini adalah dampak yang lebih besar lagi bagi dunia nih. Nah, bagi dunia apa sih kegunaannya public speaking? Oke, jadi sebenarnya public speaking itu adalah one of the skill yang sangat dibutuhkan oleh dunia saat ini. Atau bisa jadi most important skill yang dunia butuhkan saat ini. Itu adalah salah satunya public speaking. Karena hal-hal lain sebenarnya itu bisa tergantikan oleh robot saat ini. Tapi public speaking, orang yang bisa negosiasi, orang yang bisa menginfluence others, itu agak susah untuk digantikan oleh robot. Sehingga ketika kalian punya public speaking yang bagus, kalian akan terpakai di dunia kerja ataupun di dunia pokoknya lah ya. Terus juga kalau misalnya kalian bisa public speaking, benar-benar kalian bakal dipakai gitu untuk menyampaikan sesuatu. Kayak misalnya ada 2 profesor, tapi profesor yang satu ini bisa untuk menyampaikan penemuannya, maka dia akan menyampaikan penemuannya tersebut. Dibandingkan profesor yang nggak bisa menyampaikan penemuannya, dia akan nyuruh orang yang bisa, gitu, orang yang jago public speaking. Dan di sini aku juga masukin kata-kata to win over the crowd. Jadi
persaingan di dunia saat ini tuh benar-benar ramai banget gitu. Kalian lihat aja ribuan mahasiswa itu lulus setiap tahunnya. Tapi apa sih yang ngebedain kalian dari orang-orang ketika lulus? Itu adalah skill atau experience yang kalian dapatkan. Dan untuk memenangkan pertandingan di antara ribuan orang itu atau jutaan orang yang ada di dunia, kalian harus mempunyai sesuatu yang menonjol. Dan cara untuk menonjolkannya itu adalah dengan salah satunya adalah dengan public speaking. Ketika kalian mempunyai public speaking yang bagus, kalian akan terlihat di antara tumpukan atau di antara kumpulan orang-orang. So public speaking can help you to win over the crowd. Jadi I suggest untuk benar-benar mempelajari public speaking karena itu benar-benar important skill yang dibutuhkan oleh dunia saat ini. Oke, mungkin itu aja sih materi yang aku sampaikan hari ini karena kita ngebahas mengenai public speaking. Sebenarnya balik lagi ke keinginan kalian untuk belajar gitu dan seberapa butuh kalian dengan public speaking. Kalau aku sih butuh banget ya, karena itu benar-benar ngebantu my journey dari semester 1 sampai sekarang gitu. So mungkin itu aja dari aku. Selebihnya mungkin kita bisa diskusi. Aku ucapin terima kasih, yang kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Kak Alok sebagai pemateri. Nah, sangat menarik nih materi yang disampaikan oleh Kak Alok tadi. Di sini saya akan membuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silahkan raise hand dan memperkenalkan diri. Oke, ini salah satu bentuk ini ya, menerapkan public speaking. Mau bertanya. Kayaknya udah paham semua ya nih, udah ngerti semua nih public speaking. Atau masih ada yang bingung? Silahkan yang ingin bertanya, masih ditunggu. Nah, ini nih, ada nih Kak Alok dari panitia. Romeo Darusman nih Kak, ingin... Boleh silahkan. Oke, baiklah, terima kasih sebelumnya moderator. Kenalin Kak, sebelumnya aku Romeo Darusman. Jadi aku mau nanya Kak, kan di dalam public speaking ini seperti yang tadi Kak Alok bilang, itu banyak sekali cara untuk melatih diri. Mungkin salah satunya itu ada orang yang mungkin berlatih ketika H-1-nya itu dia latihan dengan ini Kak, berbicara di depan cermin. Menurut Kak Alok, apakah ini salah satu cara yang efektif Kak untuk melatih public speaking kita ketika di hari H? Itu saja Kak. Terima kasih. Oke, gimana moderatornya, mau dijawab dulu atau gimana? Langsung jawab ya? Iya Kak, langsung jawab aja Kak. Oke, aku mungkin langsung jawab dulu ya sebelum jawab ke question yang lain. Ya itu sebenarnya salah satu cara juga untuk kalian bisa melatih public speaking adalah ngomong di depan cermin nih. Ini tapi berhubung karena di tempat aku nggak ada cermin, jadi biasanya aku nggak pakai cermin. Biasanya aku ngomong aja sendiri gitu, ngomong atau berlatih sendiri gitu. Biasanya aku kalau nggak di motor atau biasanya ngomong aja latihan gitu di kamar atau biasanya di depan kelas yang nggak ada orang, itu biasanya latihan gitu. Dan ngomongnya di depan cermin itu bener banget, itu salah satu cara di mana kalian bisa kayak pertama, selain kalian berlatih public speaking, kedua kalian juga bisa berlatih untuk eye contact nih. Kalian eye contact aja dulu ke mata kalian gitu, karena nanti once kalian udah public speaking beneran kan kalian bakalan coba eye contact sama orang-orang gitu. Jadi berlatih di depan cermin itu juga adalah salah satu bentuk pengimplementasian berlatih public speaking gitu. Tapi sebenarnya nggak terbatas di depan cermin aja, di tempat lain pun asalkan kalian nyaman buat berlatih ya it's okay aja sih menurut aku. Dan berlatih di depan cermin adalah salah satu tools juga yang bisa dipakai. Itu sih. Oke, Terima kasih ya sama-sama. Oke, terima kasih Kak Alox. Baiklah, selanjutnya dengan Fatimah Puspaningrum, silakan Kak Fatimah. Baiklah, perkenalkan nama saya Fatimah Puspaningrum. Izin bertanya Kak, gimana sih caranya kalau kita itu kan takut public speaking. Nah, kalau dari dalam diri kita udah niat, udah berusaha pede, tapi
masih gimana ya, takut gitu. Gimana sih caranya ngeyakinin diri sendiri untuk ngeyakinin kamu tuh bisa public speaking gitu, Kak? Sekian. Oke, mungkin aku langsung jawab aja. Gimana ya? Gimana cara meyakinkan diri biar ayo bisa gitu ya public speaking gitu. Kalau aku sih kemarin itu cara meyakinkannya adalah karena aku pengen gimana ya? Itu sebenarnya balik lagi ke orang-orangnya ya. Dia cara menyemangati dirinya itu bagaimana? Karena goals orang itu beda-beda gitu. Aku kenapa berani public speaking karena aku tahu goals aku waktu itu adalah pertama pengen dapat nilai bagus di kelas gitu. Jadi aku beraniin untuk ngomong di depan kelas atau berani untuk menjawab atau kalau misalnya kayak dosen itu mau ngasih nilai bagi orang yang bisa jawab, aku coba jawab gitu. Karena waktu itu goals aku adalah dapat nilai bagus. Kemudian yang kedua, aku ikut lomba-lomba public speaking, lomba debat, lomba speech dan sebagainya. Goals aku adalah pengen menang, pengen keluar kota atau pengen dapat hadiah gitu. Nah, jadi menurut aku adalah ini Fatima ya, coba ketahui dulu goals kamu untuk belajar public speaking itu apa gitu. Karena memang kadang kita tuh akan lebih semangat kalau kita punya tahu tujuan kita tuh mau ngapain. Tujuan kita itu misalnya kayak pengen di notice nih di organisasi, pengen jadi BPH atau pengen biar gebetan kita itu ngelihat kita ngomong gitu kan. Nah, itu salah satu tujuan punya tujuan gitu. Jadi knows your purpose sih menurut aku, kenapa, dan itu bisa ngebuat kita akhirnya semangat. Kemudian yang kedua yang aku bilang tadi bahwa fear is temporary. Ketakutan itu sementara. Ketakutan itu sesuatu yang belum pasti akan terjadi. Takut kayak misalnya kita dicuekin, takut misalnya omongan kita nggak didengerin, takut materi kita ngebosenin. Itu kan sebenarnya belum pasti akan terjadi. Ya udah, coba dulu aja ngomong. Kan nggak bakal dipenjara juga kalau misalnya kita ngomongnya nggak bagus atau nggak apa gitu. Kecuali asalkan masih tetap dalam koridornya. Jadi ya udah, saran aku itu aja sih, coba-coba aja karena nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Yang penting itu adalah keberanian. Itu sih. Semoga menjawab ya, dan semoga semangat public speaking-nya. Terima kasih, Kak. Satu lagi, Kak. Kalau misalkan kita lagi public speaking gitu, terus di tengah-tengahnya kita terus kehabisan kata-kata, gimana cara mengatasinya? Oke. Ya, aku juga sempet sih kayak gitu. Udah ngomong kan tengah lebar, tiba-tiba ngeblank nih, mau ngomong apa gitu kan nggak tahu gitu. Kadang juga pernah kayak kehabisan materi gitu, atau nggak tahu lagi mau nyampein apa dan sebagainya. Biasanya sih kalau aku coba untuk mereview lagi materi tadi, mengulang lagi. Oh ya, tadi kita udah sampein ini nih, kalau menurut aku kayak gini, direview lagi. Atau misalnya balikin ke penonton kalau misalnya ada audiens. Tadi tiba-tiba ngeblank, terus tanyain aja penonton, menurut teman-teman gimana nih yang sampai tadi, pada setuju atau enggak, atau ada pendapat lain nggak dari teman-teman gitu. Atau misalnya coba kalau misalnya masih ngeblank, coba untuk ajak bercanda. Ya udah nggak apa-apa, jujur aja. Aduh, temen aku lupa materi yang aku sampaikan tadi apa ya. Ada yang mau ngasih materi nggak ya atau apa gitu. At least jangan sampai ruangan itu jadi diam aja gitu, atau hening, atau ditungguin sama peserta buat ngomong gitu. Setidaknya kalian ngomong aja bebas, mau ngomong apa, entah itu mau ngajak bercanda atau misalnya mau nge-review materi kalian lagi, menyampaikan ulang juga nggak apa-apa daripada kalian ngomong nggak ada materi yang mau diomongin. Intinya itu sih, ngomong aja sih menurut aku. Terima kasih, Kak. Oke, semoga menjawab ya. Ya, tadi dia mau nanya lagi ya, kalau nggak salah. Baiklah, ini Kak, masih ada yang ingin bertanya nih Kak di chat. Bacakan dulu. Dari siapa sih? Dari Nabila Sabila Universitas Sriwijaya. Public speaking itu kan di hadapan banyak orang, terus butuh kesempatan kan Kak. Nah, bagaimana memanfaatkan kesempatan itu terutama untuk mengawali latihan public speaking itu Kak? Itu dari Nanda Sabila Kak. Itu Kak Alok, silakan Kak jawab. Oke, maksudnya adalah memanfaatkan kesempatan
kalau misalnya kita ada kesempatan buat public speaking, gimana untuk mengawali latihan public speaking. Maksudnya gimana biar kita bisa jadiin kesempatan itu sebagai latihan untuk public speaking kali ya. Oke, menurut aku sih adalah keberanian ya, keberanian. Misalnya ketika kita dari hal yang kecil aja nih, dari hal yang kecil. Misalnya diskusi kelompok, misalnya diskusi kelas gitu. Ya, menurut aku itu adalah salah satu bentuk untuk belajar public speaking dari hal yang kecil. Atau misalnya ketika diskusi organisasi. Gak usah dulu yang terlalu besar kayak nyampein materi atau hal apa dari hal-hal yang kecil untuk menyampaikan sesuatu. Nah, ketika kalian dari hal yang kecil aja udah nggak berani buat ngomong, udah nggak ngasih kontribusi apa-apa di diskusi itu, maka akan sulit ke depannya untuk ngomong di hadapan yang lebih besar lagi kuantitasnya. Makanya coba push yourself untuk berani ngomong dengan cara berlatih di lingkungan yang kecil dulu gitu, di diskusi kelas atau misalnya diskusi organisasi dan sebagainya gitu. Ketika kalau udah pede, coba tingkatin lagi ke yang lebih gede, misalnya ngomong di rapat secara umum gitu, atau di depan kelas, atau kemudian baru ke tingkat yang lebihnya lagi, ngadain webinar dan sebagainya gitu. Step by step aja, jadiin itu sebagai latihan. Nggak apa-apa ngomong-ngomong yang misalnya kalian merasa itu nggak penting, ya udah ngomong aja, setidaknya kan bukan materinya yang penting, tapi keberanian kalian itu yang penting. Oke, mungkin itu ya. Oke, baiklah Kak. Nah, ini Kak, ada yang raise hand lagi Kak. Namanya Indah Monica dari Universitas Sriwijaya. Silakan Kak Indah. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini Kak, saya ingin bertanya. Pada saat kita sedang melakukan presentasi ataupun public speaking di depan umum kayak gitu, waktu kita itu terpotong. Maksudnya kita tuh diberi batasan waktu. Nah, bagaimana cara kita memberikan sikap ataupun tindakan kita yang pada dasarnya kita itu sudah menetapkan durasi ataupun sudah merencanakan durasi yang bakal kita sampaikan itu misalnya 70 menit. Tiba-tiba ada pemotongan waktu ataupun dibatasi waktu menjadi 45 menit. Itu bagaimana? Terima kasih. Oke, aku langsung jawab aja ya. Sebenarnya itu ada dua kemungkinan sih. Pertama, kamu dikasih taunya jauh-jauh sebelum H- jam atau H- hari ya, yang tadi misalnya 70 menit terus tiba-tiba 50 menit. Nah, atau ada case lagi misalnya tiba-tiba dipotong aja 50 menit gitu tanpa dikasih tahu. Sebenarnya biasanya kita bakal dikasih tahu tuh kan sebelum-sebelumnya gitu, bahwa ini tuh waktunya 50 menit gitu. Nah, biasanya kalau kayak gitu, kita masih punya waktu untuk mempres atau memperkecil lagi materi-materi yang kita sampaikan tadi. Karena sebenarnya ada dari materi tersebut kan semuanya ada yang penting dan ada yang nggak penting gitu. Yang nggak penting misalnya kayak ya menyapa dan sebagainya, atau memperkenalkan pengertian public speaking, atau misalnya jenis-jenis public speaking. Itu kan sebenarnya yang kayak aku sampaikan tadi, mungkin teman-teman bisa cari tuh di Google kalau misalnya kayak gitu. Nah, mungkin kalau misalnya aku di kasus kayak gitu, aku coba nyampein hal-hal yang penting aja sih. Coba di-press lagi ke hal-hal yang penting aja. Itu kalau misalnya skenario-nya udah dikasih tahu jauh-jauh hari gitu. Tapi kalau worst case skenario-nya ternyata nggak dikasih tahu nih, tiba-tiba kayak dipotong aja, waktunya tinggal 5 menit lagi, atau 10 menit lagi, waduh kaget kan tiba-tiba. Tapi nggak usah khawatir gitu. Tetap tenang aja pembawaannya. Cobalah kayak menyampaikan langsung ke poin intinya aja gitu. Kalau misalnya kalian lagi di pertengahan tapi udah mau habis, coba sampaikan poin-poin intinya aja. Misalnya kayak ada poin-poin, nggak usah penjelasannya, tapi langsung aja ke poin-poin kayak H-1 jam harus ngapain aja, misalnya harus minum air putih, tarik napas, dan penampilan. Coba nggak usah dijelaskan satu-satu, karena kalian udah tahu kan waktunya bakal habis. Mungkin bisa kalian bikin lagi selengkapnya ketika misalnya sesi tanya jawab atau sesi lain-lainnya gitu. Itu sih karena masalah waktu kan kita juga nggak bisa negosiasi ya. Kecuali kalau memang bisa dinegosiasi kayak minta tambahan beberapa menit gitu. Tapi kalau misalnya enggak, ya jump in to the point intinya aja. Oke, hope it helps ya. Ya Kak, gimana? Kak Indah? Oke, baiklah. Di sini Kak, ada yang ingin bertanya lagi nih Kak dari kolom chat. Nopita Harlin dari Universitas Sriwijaya. Apa saja sih Kak teknik-teknik dasar maupun yang biasa digunakan dalam public speaking?
Silakan Kak Alox. Kalau teknik dasar tuh yang penting adalah suara aja sih. Teknik dasarnya itu adalah ngomong, nganggung-nganggung yang ya it's okay sih teknik dasar. Sebenarnya nggak ada teknik tertentu ya. Kalian tuh harus pakai misalnya kayak suara dalam atau misalnya pakai suara 1, 2, 3. Intinya adalah tergantung kalian nyamannya kayak gimana sih, ngomongnya tuh kayak gimana. Tergantung kalian itu PD-nya itu kayak gimana gitu. Jadi menurut aku nggak ada teknik dasar yang biasa aku pakai sih. Intinya itu adalah pertama kepedean dan keberanian kalian buat ngomong, sama align sama materi yang kalian sampaikan gitu. Bakal lebih bagus lagi kalau materinya juga bagus, yang menyampaikannya juga bagus gitu. Oke, itu udah paket komplit sih menurut aku. Itu sih paling untuk teknik-teknik dasarnya. Balik lagi ke tanya dulu ke kamunya, kamu lebih nyamannya kayak gimana ngomong public speaking, dan ketika kamu udah nyaman sama cara public speaking, terus materi yang kamu sampaikan juga bagus, oke, mungkin itu adalah paket komplit menurut aku. Itu sih, jadi nggak ada teknik dasar banget ya. Baiklah, gimana Kak Novita? Semoga menjawab pertanyaannya ya. Ini ada yang nanya lagi nih Kak, dari Rudi Pranata, UIN Raden Fatah Palembang. Bagaimana sih Kak cara agar materi atau pesan yang kita sampaikan ke audiens bisa diterima dengan baik? Contohnya kayak ada beberapa yang tidak bisa dimengerti oleh audiens seperti miscommunication Kak. Oke, ya again seperti yang aku sampaikan tadi, ini aku langsung jawab aja. Seperti yang aku sampaikan tadi adalah coba sampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh si audiens kamu. Karena yang paling penting itu adalah ketahui dulu target audiens kamu itu siapa, profil dari audiens kamu itu siapa, dia tuh tipe-tipe orang itu kayak gimana. Misalnya ini aku ngadain webinar, aku tahu nih pasti mostly yang join webinar ini adalah mahasiswa, maka contoh-contoh yang aku sampaikan tadi atau materi-materi yang aku sampaikan tadi itu berkaitan sama mahasiswa gitu. So tahu dulu target kalian ngomong itu siapa. Karena ketika kalian udah tahu target kalian ngomong, terus disesuaikan juga sama pemahaman mereka, maka itu akan lebih mudah untuk diterima mereka. Even misalnya itu adalah argumen-argumen yang mungkin agak susah ya, mungkin masalah teknologi atau misalnya masalah kesehatan dan sebagainya. Tapi kalian bisa kasih contoh yang bisa kayak mereka mengerti gitu loh. Jadi misalnya hal-hal yang bisa mereka terima secara logik gitu. Itu sih menurut aku as simple as tahu dulu problemnya siapa dan menyampaikan dengan bahasa yang mereka mengerti, insya Allah bakalan dimengerti juga sih. Baiklah Kak Rudi, apakah jelas? Semoga menjawab pertanyaannya ya. Ada yang raise hand? Oh, tidak ada. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Banyak ya pertanyaannya. Apakah ada yang ingin bertanya? Boleh bertanya lagi ya? Boleh. Siapa nih? Boleh. Oke. Kalau Aziz dulu, Aziz dulu. Aziz. Saya udah raise duluan nih Aziz. Ini Kak, Eriko Aziz Kak, dia ingin bertanya. Silakan Eriko. Ya, monggo. Baik, terima kasih. Di sini itu Kak, saya akan bertanya. Ini mungkin pertanyaannya beda dengan yang lain ya Kak. Kan pada dasarnya kan manusia itu memiliki yang namanya kelebihan dan memiliki kekurangan. Oh. Nah, terkadang itu yang membuat saya itu ngomong kan terkadang yang membuat saya tidak berani ngomong di depan umum itu atau membuat hilang kata-kata, hilang mental itu, yaitu saya memiliki kekurangan yaitu cadel Kak, cadel ya Kak. Nah, jadi tips dari Kakak supaya saya itu berani ngomong di depan umum walaupun cadel itu gimana Kak? Mungkin itu saja Kak, terima kasih. Oke. Ini ya sebenarnya kemarin itu juga aku pernah ikut webinar dan menanyakan hal yang serupa gitu. Dia kelemahannya adalah suaranya yang cempreng gitu atau suaranya yang nggak enak didengar. Nah, itu gimana cara men-solve problem yang kayak gitu. Nah, kalau menurut aku sih pertama memang aku membenarkan kalau semua orang itu punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Kelemahannya itu bisa berbagai macam gitu yang berhubungan dengan public speaking, mengenai suara, mengenai cara berbicara dan sebagainya gitu. Pertama adalah dealing with yourself, kayak menerima bahwa diri aku memang misalnya kayak gini gitu, yang kayak cadel tadi atau misalnya suaranya nggak bagus didengar dan sebagainya. Pertama adalah dealing with yourself.
Nah, baru yang kedua itu adalah coba untuk menyampaikan versi kamu gitu, menyampaikan sesuatu yang memang benar-benar versi si Ajis tadi misalnya, atau si yang teman aku waktu itu misalnya. Nah, ketika kalian ketika kalian udah mau untuk public speaking dengan tetap membawa kelemahan kalian tadi, maka pada akhirnya itu akan bisa menjadi suatu unique value dari diri kalian, akan bisa menjadi ciri khas juga dari diri kalian gitu. Oh, misalnya kayak, oh ketika seorang ngomong ini, oh udah pasti tahu, oh dia itu adalah si Anu misalnya. Tuh, akan ada value gitu. Jangan kalian merasa takut atau nggak berani ngomong hanya karena kalian punya kelemahan. Sebenarnya itu di satu sisi itu akan menjadi penghambat kalian, tapi dibanding itu menjadi penghambat kalian, lebih baik itu bisa menjadi ciri khas dari diri kalian. Bisa menjadi sesuatu unique value dari diri kalian gitu. Makanya aku sampaikan ke teman-teman bahwa it's okay, semua orang itu punya kelemahan dan kelebihannya masing-masing, tinggal bagaimana kalian bisa menyampaikan sesuatu itu versi kalian. Public speaking versi kalian itu beda-beda, nggak bisa disamain kayak, oh aku harus bagus kayak reporter Metro TV atau TV One dan sebagainya. Setiap orang kan punya ciri khasnya masing-masing gitu dalam ngomong, jadi sampaikanlah sesuatu based on your capacity, semampu kalian gitu. Itu sih dari aku, mungkin semoga menjawab. Ya, Kak, terima kasih Kak Alox jawabannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tadi sepertinya ada yang ingin bertanya lagi nih. Mungkin boleh aku nanya lagi. Oke, silakan. Oke, jadi kan tadi Kak Alox sudah menjelaskan ya. Tadi kan salah satu yang paling penting dari public speaking itu adalah mengetahui audiens kita. Jadi mungkin ini pengalaman pribadi sih. Jadi pernah saat itu presentasi, dan di saat presentasi itu saya tahu nggak bahwa audiens saya ini seperti orang-orang yang lumayan penting seperti itu. Jadi semisal kayak kepala dekan atau mungkin sekjur mungkin seperti itu kan. Nah, di posisi ini kan justru ini malah jadi poin yang membuat saya seperti kayak takut seperti itu kan. Oh, ini orang-orang penting semua. Jadi takut kayak kalau salah ngomong gitu kan. Menurut Kak Alox, ini bagaimana cara mengatasi masalah yang seperti ini kan? Oke, siap-siap. Ya, aku mungkin juga udah beberapa kali pernah di posisi kayak gitu ya. Sebagai anak organisasi, mungkin kita juga udah pernah kayak mengalami hal yang kayak gitu. Nah, pertama yang harus dipahami adalah bahwa sebenarnya dekan atau rektor ataupun siapa itu juga sebenarnya adalah manusia gitu. Mereka juga pernah jadi mahasiswa, mereka juga udah pernah melewati berbagai macam hal gitu. Jadi anggap aja bahwa oke, mereka adalah manusia. Jadi ketika aku ngobrol ya ngobrol aja sesuai dengan kenyataannya gitu. Maksudnya adalah nggak usah terlalu dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangkan. Kayak oke, memang misalnya mereka adalah dekan atau orang-orang penting gitu. Mungkin memang kayak kita ngomongnya harus dijaga dan sebagainya. Tapi again, mereka adalah orang-orang pada umumnya gitu. Jadi menurut aku nggak usah terlalu dianggap berat atau merasa gugup atau merasa takut. Ya udah, kayak mereka mereka juga dalam sehari-hari kan juga ngobrol sama orang-orang gitu. Jadi ya kita anggap aja bahwa itu adalah oke, memang orang penting ya, tapi bukan menjadi alasan kita buat takut ngobrol sama mereka gitu, atau takut salah ngomong dan sebagainya. Sesimpel kayak kalian ngomong sama guru kalian atau dosen kalian kan itu juga tetap ngomong tapi dengan cara yang sopan. Ya udah, coba sampaikan ke mereka dengan cara yang sopan, as long as itu adalah sesuatu yang memang benar-benar baik atau tidak ada sesuatu yang tidak menimbulkan konflik pada ujungnya gitu. Biasanya kan kita ngomong sama dekan nih akan ada konflik lah atau apalah gitu, takut ada sesuatu gitu kan ya. Tuh, tapi kalau misalnya kalian merasa kalian itu benar dan menyampaikannya juga udah baik, ya apa yang mau ditakutin? Toh kalian juga nggak salah kan gitu. Jadi ya udah, anggap aja as a human, kita ngobrol sama mereka, dan kalau misal kalian merasa nggak ada yang salah ya nggak usah ditakutin gitu. Jadi itu sih yang buat aku kemarin percaya diri kalau ngomong sama atasan-atasan. Tarik napas dulu sebelum ngomong ke mereka. Baiklah, apakah Saudara Romeo? Oke. Terima kasih, Kak. Oke, baiklah. Apakah ada yang ingin bertanya lagi?
mungkin cukup ya yang untuk bertanya. Apabila ada pertanyaan yang akan ditanyakan, boleh ditanyakan secara langsung sama Kak Alox. Kalau ingin bertanya, menghubungin di mana nih Kak? Di Instagram atau di mana Kak? Bagi teman-teman yang mau nanya itu boleh banget ke mana ya? Ke semua platform sosial media, pokoknya mau ke Instagram, LinkedIn, WA, email itu boleh semua kok. Kalau misalnya ada waktu luang bakal dijawab. Kalau mau nanya di luar public speaking juga boleh banget. Feel free ya. Oke, Baiklah Kak. Terima kasih. Oke, karena sesi tanya jawab sudah berakhir, di sini saya akan menyimpulkan sedikit nih tentang materi yang disampaikan oleh Kak Alox tadi, tapi hanya sedikit. Oke, public speaking itu sangat penting ya bagi kehidupan sehari-hari, bagi mahasiswa, bahkan dunia. Jadi, jangan takut lawan rasa takutmu, karena ketakutan hanya sementara dan penyesalan selamanya. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Tidak terasa, kita sudah berada di akhir acara inti pada webinar siang hari ini. Baiklah, sebelum mengakhiri, saya selaku moderator meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila saya menyampaikan salah kata, apabila saya terdapat salah kata. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Salsabila selaku moderator, dan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Kak Alox yang senantiasa bersedia meluangkan waktu untuk membagikan ilmunya kepada kami semua. Selanjutnya yaitu penyerahan cindera mata berupa sertifikat kepada Kak Alox Patris Esos selaku pembicara kita pada siang hari ini oleh Ketua Pelaksana acara webinar Public Speaking. Dare to speak, show yourself quality, kepada Romeo Darusman, dipersilahkan. Oke, baiklah. Mungkin operator boleh share screen dulu. Oke, baiklah Kak. Ini ada sertifikat dari kami Kak, bukan apa-apa sebenarnya. Sebagai rasa terima kasih kami Kak, karena Kak Alox sudah bersedia menjadi pemateri di acara webinar hari ini. Karena kami tahu di tengah kesibukan Kak Alox, mungkin yang semestinya harusnya tadi seperti Kakak weekend tadi, harusnya bisa rebahan di rumah, santai, scroll TikTok ataupun yang lainnya kan. Kak Alox lebih memilih untuk datang, untuk bisa menyempatkan hadir di acara webinar ini Kak. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi Kak. Mohon diterima. Mungkin itu saja Kak. Terima kasih Kak Alox. Oke, terima kasih untuk panitia dan semua panitia yang terlibat di webinar ini. Makasih sudah ngundang. Semoga bermanfaat ya materinya. Makasih Romeo dan teman-teman. Sama-sama Kak. Terima kasih Kak Alox. Baiklah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Kak Alox Patris Esos selaku pemateri kita pada siang hari ini. Baiklah, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu kuis. Kepada kakak-kakak dan teman-teman diharapkan partisipasinya karena akan ada hadiah bagi para pemenang. Langsung saja, untuk acara kuis akan dipandu oleh Salsabila dan Miratina. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Desi selaku MC terkece kita pada siang hari ini yang telah memberikan kesempatan saya untuk melanjutkan acara pada siang hari ini. Baiklah, selamat pagi semuanya. Siang, pagi, Siang. siang. Ini siang. Oh iya, siang berarti masih pada semangat nih ya. Semangat dong, semangat. Mau ditipu dong sama kakaknya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Miratina. Di sini saya sebagai pemandu kuis pada siang hari ini dan juga ditemani oleh Kak Salsa. Halo semuanya. Ketemu lagi. Oke, baiklah untuk menghemat waktu, kita langsung mulai kuisnya. Tetapi sebelumnya saya akan membacakan peraturan
yaitu teman-teman bisa menjawab lewat raise hand atau kolom chat dan memperkenalkan diri dan asal instansinya. Oke, silakan kuis pertama untuk kepada Kak Salsa. Oke, baiklah. Di sini saya akan membacakan kuis soal pertama nih. Oke. Siap-siap ya. Pertama, siapa pemateri pada siang hari ini? Silakan raise hand dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, udah banyak nih yang raise hand. Yang raise hand pertama kepada Kak Novita Harlin. Silakan Kak, apa Kak jawabannya Kak? Baik, terima kasih. Mungkin untuk jawabannya, materi kita pada hari ini ialah kealopatris esos. Begitu. Nah, gimana nih Kak Mira, apakah benar? Benar nggak ya? Oke, selamat untuk Kak Novita, jawabannya benar. Selamat Kak Novita, jawabannya benar. Baiklah, soal yang kedua akan dibacakan oleh Mira Tina. Baiklah, ini soal yang kedua ini cukup mudah. Silakan untuk raise hand dulu. Oke, apa tema webinar pada siang hari ini? 1, 2, 3. Ayo, ada yang tahu nih materi Ayo, mana nih? tema pada webinar siang hari ini? Panitia nanti dulu ya, panitia. Romeo. Ini pertanyaannya mudah loh. Ada Mudah sekali. Boleh jawab nggak ini? Nggak boleh, Kak. Kakak pasti udah tahu. Ini ada nih Kak Salsa dari Kak Egita dari Universitas Sriwijaya. Silakan Kak, jawabannya. Ya, izin menjawab. Temanya Dare to Speak, Show Yourself Quality. Gimana nih Kak Salsa jawabannya? Mana ya? Benar dong, yang pasti benar. Selamat Kak Egitia dari Universitas Sriwijaya. Baiklah, di sini saya akan membacakan soal yang ketiga. Nih, hal apa yang membuat kalian ragu dalam public speaking? Dalam hitungan 1, 2, 3. Wah, ada yang langsung raise hand nih. Kepada Repi Wandira dari Universitas Sriwijaya. Silakan Repi. Baik, terima kasih. Saya Repi Wandira dari Universitas Sriwijaya. Hal apa yang membuat ragu dalam public speaking? Menurut saya, hal yang membuat ragu dalam public speaking yaitu kurangnya rasa percaya diri. Hal ini dikarenakan diri kita merasa tidak mampu dalam melakukan atau menyampaikan sesuatu di depan umum. Kemudian, kurang memahami materi yang ingin disampaikan sehingga dapat menimbulkan rasa takut akan gagal. Terima kasih. Wah, jawabannya lengkap sekali nih. Gimana nih Kak Salsa? Ini Kak Alok nggak sih yang nilai? Ya, gimana nih Kak Alox? Nih, soal yang terakhir nih Kak. Artinya soal yang terakhir. Mana Kak? Oke. Benar Kak? Gimana tadi jawabannya, bisa diulang nggak? Gimana ini aku ngasih pertanyaan ya? Pada Kak Repi, silakan diulang Kak jawabannya Kak. Iya. Baiklah, saya akan mengulang jawaban dari saya. Menurut saya, hal yang membuat ragu dalam public speaking yaitu kurangnya rasa percaya diri. Hal ini dikarenakan diri kita merasa tidak mampu dalam melakukan atau menyampaikan sesuatu di depan umum. Kemudian, kurangnya memahami materi yang ingin disampaikan sehingga dapat menimbulkan rasa takut akan gagal. Terima kasih, Kak. Waduh, bener nggak ya teman-teman kira-kira?
Oke, jawabannya benar. Tapi nanti hadiahnya bagi 2 ya, karena aku udah bilang benar nih. Selamat Kak Revi. Jangan lupa kata Kak Alox bagi 2 ya Kak hadiahnya. Oke, Kak Miratina, ada yang ingin disampaikan Kak? Oke, mungkin cukup sekian kuis pada siang hari ini karena kita udah mendapatkan 3 pemenang. Terima kasih yang sudah berpartisipan dan berkontribusi dalam kuis siang hari ini. Saya kembalikan ke MC-nya. Silakan Mbak Desi. Terima kasih semuanya. Baiklah, terima kasih kepada Salsabila dan Miratina selaku pemandu kuis kita pada siang hari ini, dan selamat kepada pemenang. Jangan lupa diklaim hadiahnya kepada panitia. Baiklah, langsung saja kita ke acara yang selanjutnya, yaitu doa yang akan dipandu oleh Saudara Eriko Aziz Pratama. Kepada Eriko, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai doa, izinkan saya untuk memimpin doa penutup kali ini dengan berdoa secara muslim. Untuk itu, saudara atau saudari yang beragama non-muslim, mohon untuk dapat menyesuaikan menurut kepercayaan masing-masing. Terima kasih. Sebelumnya, mari sejenak kita mengangkatkan kedua tangan kita, seraya menundukkan kepala untuk merenungkan, memanjatkan doa, dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya apa yang kita lakukan dalam kegiatan hari ini dapat bermanfaat dan bernilai pahala di sisinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafini amahu wa yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagili jalali wajikal karimi wa azimi sultani. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu, hingga tiada henti-hentinya kami memuji kebesaran dan keagungan-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada hari ini dengan penuh kebahagiaan. Semoga Engkau limpahkan barakah dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan diselenggarakannya webinar public speaking ini, kiranya ya Allah, Engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan wawasan kepada kami semua, dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan yang kokoh di antara kami, sehingga terjalin dengan baik dan utuh. Ya Allah, Tuhan kami, Engkaulah Sang Maha Pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa pemimpin kami, serta dosa para pejuang-pejuang kami. Perkenankanlah doa dan pinta kami ini. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan memohon pertolongan. Ya Allah, hanya kepadamu kami melakukan pengabdian dan hanya kepadamulah kami dikembalikan. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Eriko Aziz Pratama. Sebelum memasuki acara terakhir, kita akan memasuki acara dokumentasi. Kepada seluruh peserta diharapkan untuk mengaktifkan kameranya apabila tidak berhalangan. Acara dokumentasi ini akan dipandu oleh operator. Kepada operator dipersilakan. Baiklah, sebelum mengakhiri acara, diharapkan kepada teman-teman semua untuk mengaktifkan kameranya.
Baiklah, jika tidak ada yang ingin on cam lagi, kita mulai. Untuk slide yang pertama, 1, 2, 3. Slide yang kedua, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Diva selaku operator. Sekian rangkaian acara demi acara telah kita lewati. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tiba kita di acara yang terakhir, yaitu penutup. Saya selaku MC meminta maaf apabila dalam penyampaian terdapat kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Sebelumnya, marilah kita tutup acara mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, sekian dari Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Alok atas waktunya. Terima kasih Kak Alox. Terima kasih Bapak Kak. Terima kasih kalau. Duluan. Terima kasih Kak. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Iya. Spotlight gue terus saya. Enggak apa-apa. Iya, terus. Ini yang belum bubar Doa. nunggu diusir. Nak langsung evaluasi katanya tadi Dek Putri. Oke. Lanjut. Tapi agak. Dek Putri, silakan Dek Putri. Siswa kampanye aja. Oh ya, MC ini mungkin kan masih ada yang bingung. Mungkin anggota yang lain bingung kan sudah selesai apa belum? Ini sudah selesai belum sih Kak acaranya? Jelasin. Oh, udah selesai Kak ya. Kok dijawab sendiri Romeo? Wah, asik sekali acaranya sudah selesai. Romeo boros sekali 5 kan. Ajis pertanyaannya luar biasa. Jujur gitu.